Halo semuanya, selamat datang di studio SMK Miftahul Ulum TV. Nah, jadi hari ini kita akan menyelami cerita di balik mesin injek bukan dari meja manajemen, tapi dari sudut pandang operator yang setiap hari berinteraksi langsung dengan mesin canggih. Mereka adalah sosok di balik layar yang memastikan mesin berjalan dengan lancar, menghasilkan komponen berkualitas tinggi untuk jutaan produk yang kita gunakan. Bersama saya Nurul Zakia, dan hari ini narasumber kita juga udah hadir. Mas Umar, gimana kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah. Tadi perjalanannya lancar atau ada kendala apa? Lancar, alhamdulillah. Lancar ya Mas ya? Iya. Terus sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku mau nanya dulu nih, kenapa bisa Mas Umar tuh kerja di pabrik ini, di pabrik PT Donlim? Ya, karena ada kemauan sendiri sih, ingin menggeluti bidang injek, di bidang injek. Tapi sebelumnya sekolahnya di Sekolah saya SMK Agung Jago, Meranggen Demak. itu jurusannya? Jurusannya teknik bisnis sepeda motor. Kok bisa langsung terjun ke Donlim Mas? Ya bisa, karena keinginan dan rasa ingin tahu itu. Oke. Nah, sekarang kita bahas ke detail pekerjaannya. Apa aja tugas operator injek di PT Donlim Mas? Tugas operator injek yang pertama mengoperasikan mesin, yang kedua mengawasi produk, yang ketiga mengecek kualitas tiap produk yang tercetak. Bisa dijelasin singkat gimana proses injeksi berlangsung gitu? Oke, proses singkat dari mesin injeksi itu seperti pertama kan ada bahan plastik, biji mentah itu kan dimasukkan ke supply. Ya, supply itu tempat penampungan biji plastik itu. Kemudian diproses melalui molding atau cetakan pada injection hingga menjadi sebuah benda yang ingin dicetak itu. Mas Umar boleh cerita dikit gak seperti apa pekerjaan Mas sehari-hari? Mas di bidang PT Donlim itu sebagai operator ya? Ya, cerita singkatnya. Iya, boleh. Cerita singkatnya ya, sehari-hari bekerja mengoperasikan mesin hingga mengecek keadaan mesin. Ya, terkadang kalau tidak ada pekerjaan kita membantu yang lain, seperti mengangkat suatu barang yang ingin disuplai atau ingin disortir. Terus tantangan terbesar sebagai operator injek itu apa sih Mas? Ada nggak tantangannya gitu? Tantangan ya selama ini belum ada sih. Belum. Berarti masih berjalan dengan lancar ya? Alhamdulillah lancar. Pengalaman menarik selama kerja di sana ada nggak? Pengalaman menarik ada. Apa tuh? Ketika kita bisa melakukan sendiri sebuah penyetingan terhadap mesin injeksi itu tersebut. Tanpa bantuan Ya, siapapun? tanpa bantuan siapa. Dan Jadi Mas, kita punya hal baru gitu loh, punya ilmu baru. Jadi kita praktekkan sendiri dan ternyata bisa itu ya. dan Mas pernah mengalami itu? Pernah. Bisa? Bisa. Oke. Nah, kan mesin injek di Donlim kan terkenal canggih. Gimana caranya Mas menyesuaikan diri dengan teknologi ini? Saya sendiri menyelesaikannya dengan pertama bertanya dengan teman, terus belajar. Jangan takut bertanya, itu hal yang penting. Awal-awal kerja di sana kaku atau ya takut pasti ada ya? Ya, kalau pertama kali semua orang mungkin merasakan hal yang sama, takut, Grogi. bingung ya, bingung. Ini gimana? Menurut Mas, Ya.
Seberapa penting teknologi canggih untuk meningkatkan kualitas produksi? Iya, sangat penting sih menurut saya. Karena zaman kan semakin maju kan. Semua alat tuh kan serba canggih, sehingga itu mengurangi produk yang cacat lah, meningkatkan kualitas juga sih. Terus pernah ada pengalaman yang membuat Mas ingin menyerah tapi akhirnya tetap bertahan di pabrik itu? Pengalaman untuk menyerah belum ada sih. Berarti masih Iya, masih. itu ya, masih teguh di situ ya. Apa yang buat Mas itu tertarik kerja di industri manufaktur dan khususnya di mesin injek? Apa tadi? Yang membuat Mas tertarik Yang membuat tertarik buat kerja di bidang itu? karena berkaitan dengan hal mesin. Oh, jadi Mas Ya, suka sekali ya dengan hal mesin ya? mesin. Terus gimana pekerjaan ini mengubah cara Mas melihat disiplin, ketelitian atau kerjasama? Ya, sangat mengubah dalam kedisiplinan. Soalnya perusahaan tersebut sangat mengutamakan kedisiplinan, terutama kebersihan tempat, kebersihan mesin, kedisiplinan dalam bekerja. Yang awalnya pas berangkat sekolah gitu pernah terlambat Ya, gitu. Terus mulai bekerja kita semakin disiplin. Soalnya kedisiplinan itu sangat penting bagi. Itu lulus sekolah langsung lamar kerja di situ atau di mana dulu? Ya, sebelumnya pernah sih. Sebelum di situ? Ya, kalau boleh tahu di mana? di PT Hongrui Trade. Itu Ya, perusahaan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur seperti peralatan rumah tangga. Jadi masih tetap di mesin-mesin ya Mas? Iya juga mengoperasikan mesin juga sih. Cuma bedanya kan kalau di PT Donlim itu kan lebih canggih, terus mesinnya besar, terus kedisiplinan lebih diutamakan. Ya itu sih. Kerja di sana udah berapa lama Mas? Oh, baru kalau di PT Donlim masih 3 bulan kurang lebih. Baru sekali ya? Baru sekali. Oke. Aku kira udah berapa tahun gitu. Belum. Terus pernah nggak sih Mas tuh nggak sengaja ngelakuin kesalahan gitu? Ya pernah. Itu gimana Pertama cara kali kerja ngatasinnya? itu berangkat. Pertama berangkat. kali? Iya, pertama kali. Tapi tidak apa-apa, namanya kan kita kan belum tahu cara kerjanya. Ya benar, cara kerjanya itu. Nah itu kesalahan apa? Kan barangnya kan seharusnya dibuang sedikit lah, ada kelebihan bahan sedikit pada plastik tersebut. Itu kan cetakannya kan terbuat dari plastik kan. Iya. Itu enggak dimarahin. Dimaklumin ya? Ya dimaklumin. Enggak di sana itu tetap didukung. Apapun yang terjadi tetap didukung. Kerjanya kelompok ya Mas ya? Tim ya? Tim atau Enggak, individu? itu individu. Oh individu? Ya. Tapi ada yang individu, ada yang 2 orang sih. Oh berarti kelompoknya tuh 2 orang? Ya, satu, tapi rata-rata 1 orang. 1 orang 1 mesin. Oh. Ada yang 1 orang 2 mesin. Ada yang 1 mesin 2 orang. Jika Mas bisa memberi satu tips penting bagi orang yang ingin menjadi operator injek itu apa? Satu tips. Iya. Ya, yang pertama punya tekad dan kemauan tinggi sih. Yang pertama itu. Yang kedua, kita latih rasa disiplin dan tanggung jawab sejak dini. Itu apa? Pas berangkatnya berarti pagi terus pulangnya malam gitu? Enggak, itu kan sip-sipan. Oh sip-sipan. Ya.
Jadi 15 menit sebelum bel masuk kita sudah absen. Pernah telat? Nggak pernah sama sekali. Masa nggak pernah? Iya, nggak pernah. Ada nggak pas Mas buat produksi Ah. gitu dan itu bikinan Mas sendiri, terus Mas tuh kayak kagum, wah bisa nih kayak gini gitu. Ada nggak? Kalau rasa kagum pada diri sendiri tidak ada sih, tapi kalau kagum pada oh ini kok mesin bisa gini ya. Kok Dan itu Ah. buat Mas sendiri gitu ya kan? enggak, maksudnya itu yang mesinnya itu kok bisa secanggih ini gitu. Oh, berarti yang dilihat tuh cara Kerja mesinnya ya. kenapa bisa kayak gini gitu. Iya. Nanti dicari tahu. Nah, terus dicek sendiri, oh gini cara prosesnya gini, ini berasal dari biji ini, terus dicairkan jadi gini. Menurut Mas, apa yang harus dimiliki seseorang untuk sukses sebagai operator mesin injek? Apa tadi? Menurut Mas sendiri itu apa yang harus seseorang miliki untuk sukses di bidang Mas sekarang? Kok bisa Mas tuh ada di Harus sukses. Ya. Yang pertama ya tadi disiplin, kita harus disiplin terutama itu, karena pihak atasan itu melihatnya itu kedisiplinan yang terutama. Kedua tanggung jawab. Jadi kita harus disiplin. Kalau bisa kita mulai sejak dini. Bisa ceritain momen paling membanggakan dalam karir Mas di PT Donlim yang buat Mas bangga gitu sama hasil kerja Mas sendiri? Ya tadi yang pernah melakukan sendiri. Itu pas Mas buat mesin apa? Terus ketika membuat produk water tank itu penampung air itu loh. Ya kayak buat mesin pemanas kopi. Dan itu Mas yang bikin sendiri? Iya. Maksudnya settingnya itu loh, menyeting mesinnya. Kalau yang buat kan mesinnya tetap kan. Kalau ada orang luar yang bilang cuma kerja di pabrik, apa tanggapan Mas? Ya Cuma kerja. Enggak saya pikirin sih. Tapi pernah kan ada yang mau kayak Iya, gitu? pasti pernah. Soalnya kan apapun yang kita lakukan selagi halal, hantam. Ada nggak pesan-pesan untuk anak-anak muda yang ingin kerja di industri seperti Mas ini? Hal-hal? Pesan-pesan. Oh, pesan-pesan. Ya ada. Pesannya itu jangan malu bekerja apapun selagi halal. Karena tidak semua pekerjaan pabrik itu hal fisik. Bisa jadi hal teknis. Kan rata-rata kan pabrik kan itu kan kita menyalurkan tenaga dari fisik itu loh. Ya, tapi tidak semuanya, ada yang dari pengalaman kita seperti teknisi tadi. Teknisi yang membutuhkan keahlian dalam mesin tersebut. Nah itu pas waktu Mas lamar kerja di situ langsung ditempatin di operator situ atau? Ya pertama kali langsung ditempatin operator. Langsung? Iya. Kan sebelumnya kan pernah punya pengalaman operator, jadi ditempatkan operator. Kalau dulu bilangnya punya pengalaman di teknisi, ya pasti ditempatkan teknisi. Jadi perusahaan tersebut menempatkan kita pada bidang kita yang pernah kita lakukan atau kita miliki. Waktu pertama kali masuk ke pabrik, apa kesan yang paling membekas di Mas? Pengalaman yang paling membekas pertama kali? Kesan membekas
Ya itu ada sih Apa? bersama teman-teman itu asik, Itu keasikan teman-teman gitu. kekompakan Ya gitu. kompakan ketika kita tidak melakukan apa-apa lah, langsung kita Solidaritasnya Ya, tinggi ya solidaritas. di sana. diajakin lah. Iya. Intinya kita tidak Nggak ngerasa nggak sendiri. ngerasa sendiri. Kemana-mana Ya. selalu diajak gitu kayak makan, ayo makan gitu kan. Ya Pas waktu pertama di pada saat bekerja itu, jadi saat bekerja gitu kan ada yang nggak pegang mesin, ada yang pegang, terus yang nggak pegang kan pasti bingung kan, ya cari wah ini mau ngapain, jadi langsung dipanggil suruh bantuin, jadi saling merasakan bekerja gitu loh. Menurut Mas apa bedanya PT Donlim dengan pabrik lain jika dibandingkan? Ya PT Pernah Don membandingkan gitu? ya enggak pernah, Enggak tapi perbandingannya cukup jauh sih. dari yang sebelum Mas kerja itu. Ya jauhnya gini, PT ini sangat besar gitu loh, kayak Yang Donlim kayak maju banget gitu teknologinya. beda ya. sama sebelumnya gitu. Berarti kenapa Mas bisa pindah gitu ke Ya sekarang yang PT sekarang? ingin mencari hal baru, Pengalaman. baru. Berarti sebelumnya juga di operator. Iya sebagai operator. Yang di PT sebelumnya di operator. Terus ini di operator lagi. Di operator lagi. Ada rasa bosen nggak? Ya kalau operator pasti bosan lah, kalau bisa ya ingin jadi teknisi setter itu ya. Tugasnya mengatur mesin, menyeting mesin, jadi kita kayak teknisi gitu loh yang memperbaiki. Kalau operator kan enggak, dia tugasnya lebih ke produk, menjalankan mesinnya. Resiko apa aja yang biasa dihadapi operator mesin cek? Resiko Ada resikonya? resikonya nggak terlalu sih, nggak ada ya. Sebenarnya ada tapi kan menurut Masnya kan Mas sudah terbiasa Ya. gitu ya kan, jadi enteng lah gitu. ya kalau pertama kali ya ada sih kayak gugup, terus mesinnya jadi trouble terus gitu loh. Kalau gugup kan pasti apa-apa serba salah sih. Nggak percaya. Ya nggak percaya diri, terlalu gugup gitu loh. Suasana kerja di PT Donlim apakah lebih formal atau seperti keluarga? Seperti keluarga, Sangat sangat dekat ya, dekat. berarti sama teman-teman gitu. Cuma kita rangkul. Yang buat Mas betah kerja di PT yang sekarang apa? Rasa kemanusiaan yang tinggi. Memang kalau yang sebelumnya enggak. Enggak. Sebelumnya enggak. Yes, Okay. intinya ada. Enggak. Oke ya. Berarti kita juga harus bisa menyesuaikan lingkungan di sekitar Ya. kita ya. Pasti. Berangkatnya jam berapa Mas? Kalau si pagi Biasanya kebagian yang paling sering kebagian shift siang, ya. pagi ya. Ya enggak. Kita tetap rolling shift. Kalau pagi itu shift berapa sampai shift berapa jamnya? Pagi itu shift 1. Shift 1. Ya, berangkat jam, masuknya kan jam 7. Iya. Tapi jam 7 kurang 15 kita sudah berada di pabrik. Kalau saya sendiri kalau si pagi berangkatnya jam 6. Jam 6. Ya, soalnya memang dari macet. Terus kalau shift sore masuknya jam 3. Berangkat jam 2. Itu biasanya sampai jam berapa? Oh, kalau shift pagi jam 7 sampai jam 3. Shift 2 jam 3 sampai jam 11.
Shift 3 jam 11 sampai jam 7. Pernah di shift malam dong berarti. Sudah pernah sore, malam, pagi sudah. Masnya pernah itu enggak ada kejadian unik gitu di pabriknya? Kejadian yang lucu pas waktu. Oh, ada. Ada. Ceritain. Kan belum jatahnya pulang kan. Nah, dia udah pulang sendiri. Siapa tuh? Masnya kali? Enggak temanku. Teman. Ya, namanya Suryo. Kok bisa pulang? Langsung pulang. Kan kalau pulang kan absennya kan pakai face ID. Nah, wajah itu face ID. Terus harus nunggu jamnya kan. Ya, dia ketahuan sama pengawasnya, dia dipoto. Akhirnya buat candaan di grup. Terus dia paginya pas berangkat. Terus paginya langsung berubah seketika, tahu dia. Dia kapok. Itu dimarahin atasan enggak atau? Iya, atau itu sebenarnya belum marah sih, cuma teguran aja. Jadi kan kita itu dari contoh tadi sih, kedisiplinan itu kan. Ya bisa dibuat pelajaran juga gitu. Belum waktunya pulang itu jangan pulang dulu. Kalau sudah pekerjaannya udah selesai ya minimal tetap di mesin. Jangan pergi-pergi dulu. Nunggu waktunya. Enggak apa-apa malah kalau gitu. Kalau pergi-pergi malah kita dimarahin. Masnya pernah enggak? Ya enggak pernah. belum berani. Belum berani. Berarti ini masih junior apa? Masih senior dong? Junior dong. Oh, junior. Iya. Enggak senior. Belum. Okay. Di sana itu fasilitasnya gimana, Mas? Ya, kita kalau istirahat kita dapat makan. Terus ada kantinnya sendiri. Iya, ada kantinnya sendiri. Makanan udah disediain sama pabrik. Dan pasti ada sayur-sayurnya. Iya, pasti. Padahal sayur tuh gak enak loh. Iya, setiap orang beda-beda sih. Emang Mas ikut senang sayur? Iya, ada yang suka, ada yang enggak. Tergantung sayurnya. Oh, tergantung sayurnya. Terus ada fasilitas untuk khusus merokok. Jadi di sana itu ada tempat khusus merokoknya. Tempat makan sendiri, tempat merokok sendiri. Oke. Itu berarti kalau di sana tuh ada yang cewek enggak toh? Ada cewek, ada. Dan itu kerjanya cewek itu ngapain? Sama, tapi kalau cewek itu cenderung operator. Sama operator juga? Iya, operator sama juga. Cuma kan ada yang mesinnya kecil, ada yang mesin besar. Kalau laki-laki ditaruh ke mesin yang besar. Yang berat. Iya, berat. Istirahatnya itu jam berapa? Kalau pagi, pas siang atau Oh, kalau istirahat gimana ya? Nggak istirahat sih, cuma kan di sana itu cuma diberi waktu makan 20 menit aja. Oh, 20 menit. Ya, itu buat makan. Itu hanya berlaku siang sama pagi sama siang. Kalau malam nggak ada waktu 20 menit itu. Ya mau cari makan di mana? Ya nggak ada istirahatnya termasuk. Nggak ada istirahat. Iya, nggak ada. Cuma 20 menit itu. Makanya kedisiplinan itu tadi sih, balik lagi ke situ. Kalau tanggal merah itu libur nggak, Mas? Oh, kalau masalah jadwal kerja itu belum pasti ya. Kalau tanggal merahnya itu berkaitan hari besar keagamaan itu pasti libur. Kalau tanggal merahnya nggak berkaitan dengan hari besar ya tetap berangkat. Soalnya kan berangkatnya itu udah dijatah sebulan itu, shift ini masuk tanggal ini, shift ini masuk tanggal ini. Jadi walaupun hari Minggu tapi jatahnya berangkat ya udah tetap berangkat. Oh, tetap berangkat. Ya, tetap berangkat. Okay. Tapi kalau semisal hari besar tapi disuruh berangkat tuh ikutnya lembur sih.
lembur. Iya, di Tapi 2 kali lipat. Masnya kan kerja di situ. Iya. Nah, tanggapan orang tua itu gimana? Ya sangat mendukung malahan, soalnya kan dekat, terus kerjaannya kan nggak berat sih, nggak seperti yang sebelumnya itu. Kalau kan sebelum kerja di PT Donlim kan pernah kerja di PT mana? Ya PT Hengrui Trade. Oh ya itulah pokoknya lah. Itu kan pas mengundurkan diri juga melibatkan tanggapan orang tua nggak? Ya malah itu yang nyuruh orang tua. Oh orang. Ya jadi suruh resign aja, soalnya kan jauh. Yang utama itu jauh sih. Yang pertama tuh jauh ya dari. Ya jauh, perjalanan bisa sampai, kalau berangkat pagi ya, bisa 1 jaman. Sistem pabriknya tuh tetap apa kontrak mas? Kalau yang ini, yang PT Donlim ini, ya pertama harus kontrak sih, kontrak 3 bulan, terus nanti 1 tahun, terus satu lagi kayaknya kalau nggak salah kalau 1,5 tahun ya tetap langsung sih. Jadi prosesnya 3 bulan dulu, 1 tahun, ya kayaknya setiap orang beda sih, tergantung dianya kerjanya gimana, bagus atau enggak, disiplin atau enggak. Nah itu dari bulan apa? Kan tadi masnya bilang baru 3 bulan kan? Dari bulan apa itu? Waktu pertama kerja? Juni tanggal 5. Juni. Oke. Ini udah September. Oh 3 bulan pas ya berarti ya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu, kalau gajian itu mas buat diri sendiri atau dikasih orang tua atau gimana? Ya kalau gajian pasti dikasih orang tua, nggak semuanya tapi separuh. ya adalah intinya. Masnya tuh kelulusan tahun berapa mas? 2021 2022. Iya. Sebelum kerja di PT Donlim sama yang tadi itu pernah cari, kan pasti pernah kan cari pengalaman kerja gitu. Nah itu pengalamannya apa aja? Ya pertama kali lulus kerja di CV itu per orang, jadi itu pabrik milik per orang. Nggak kayak PT, beda lah, gajinya juga beda. Itu sistem kerjanya juga gimana? Kalau CV itu intinya nggak sesuai yang kita keluarkan tenaganya, gajinya nggak sesuai. Ya namanya cari pengalaman kan. Terus sebelum di situ juga? Setelah di CV. Iya setelah maksudnya. Pernah kerja di rokok sih, buat rokok. Buat rokok iya, pernah? pabrik. Di mana itu? Di PT Restu Adi Jaya kayaknya. Di ya dekat rumah sih, daerah Genuk sana. Ada lagi di plastik, buat plastik itu juga CV, namanya apa ya, lupa saya. Gak apa-apa maklum, sudah umurnya ya, gak apa-apa. Jadi cuma cari pengalaman aja, jadi bukan hanya pengalaman bekerjanya, tapi cara cari teman juga itu pengalaman. Oke mas, makasih ya iya, udah sama-sama meluangkan waktu buat datang ke sini jauh-jauh ya. Iya, enggak juga sih, udah pernah, udah biasa. Dekat ini termasuk. Nah, jadi dari cerita Mas Umar tadi itu bisa buat kita tuh memberi gambaran nyata tentang cara kerja keras, dedikasi dan ketekunan operator di PT Donlim Teknologi Indonesia. Bagi teman-teman pendengar, jangan takut buat belajar hal baru, tetap semangat dan sampai jumpa di episode berikutnya.